Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhat tullab wa talibah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Rasa syukur kita hadirkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada saat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu nikmat yang terbesar, yakni kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang di dalamnya terdapat al-maghfirah, ampunan-ampunan, dan kita dijauhkan dari siksa neraka. Maka momentum pada Ramadan saat ini marilah kita jadikan sebagai pelipat gandaan amal-amal kita, serta sebagai permohonan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan sampai saat ini. Saat ini kita masuk dalam perkembangan teknologi, ya. Kita sekarang masuk di zaman era digital, di mana perkembangan teknologi, internet terutama, dan media sosial begitu cepat serta dinamis. Maka ini merupakan suatu tantangan terutama bagi umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya, jangan sampai kita terpapar oleh konten-konten negatif atau oleh konten-konten atau berita-berita yang tidak benar, sehingga mengurangi nilai atau pahala puasa kita. Maka sebaiknya Ramadan ini kita gunakan sebagai introspeksi diri. Media sosial atau teknologi internet ini mempunyai dua sisi yang berbeda. Yang pertama jelas yang kita sudah rasakan bersama-sama, ya. Jika kita bijak menggunakan teknologi atau media sosial, maka itu akan menjadi sesuatu yang positif. Salah satu contohnya dengan media sosial, jadi kita bisa dengan mudah
mempelajari ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Banyak kanal YouTube atau website yang itu bisa bermanfaat bagi kita. Kita juga dengan media sosial juga bisa menebar kebaikan-kebaikan. Menebar kebaikan. Salah satu contohnya yang paling nyata sekarang, ya, tim Al-Islam Media ini senantiasa menampilkan, kalau di waktunya momen Ramadan itu menampilkan namanya syiar Ramadan. Ya, nanti kalau kalian pulang bisa dicek. Atau kalam Ramadan. Atau banyak sekali kegiatan-kegiatan santri yang bisa diakses melalui media sosial kita. Nah, itu merupakan salah satu dari hal positif jika kita menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi banyak lembaga yang menggunakan media sosial itu sebagai bentuk promosi, menyiarkan lembaga pendidikannya masing-masing. Dan juga media sosial ini membantu kita untuk terhubung dengan orang yang jaraknya jauh. Barangkali ada orang tuanya yang bekerja yang jauh, ya, bahkan di luar Indonesia, itu bisa kita gunakan. Nah, ini merupakan hal yang positif. Akan tetapi di sisi lain, ya, media sosial ini juga bisa menjadi hal negatif jika kita tidak bijak menggunakannya. Ya. Banyak konten negatif, banyak berita-berita hoax yang itu bisa menyebabkan perselisihan, ya, pertengkaran, bahkan permusuhan. Sehingga ini membuat kita rentan godaan. Maka supaya kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka kita mengingat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya yakni Al-Muwatta, yang bunyinya as-siyamu junnatun, ya. Jadi siam puasa ini adalah perisai, ya. Jadi perisai, Allah memberikan perisai bagi orang yang berpuasa. Yang pertama yakni dari siksa api neraka. Yang kedua perisai dari hal-hal yang tidak baik jika puasanya imanan waqtisaban, dengan iman dan dengan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana ahadukum shaiman, jika di antara kalian ini sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berkata kotor. Jadi selama berpuasa lisannya supaya dijaga. Jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, ya, berbohong bisa jadi, membuli, ya, membuli secara verbal, menghina, mengejek dan sebagainya. Bagaimana puasa kita jika kita masih berbohong? Maka salah satu ciri orang yang berbohong atau ciri-ciri orang munafik yaitu apa dah? Fa idza hadasa kadzaba. Jadi jika dia berkata, pasti perkataannya dusta. Nah, orang yang sering berbohong itu pasti akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, jadi orang yang sering akhirnya identik dengan bohong, maka kalimatnya yang dia ucapkan
tidak akan dipercaya, walaupun mestinya ucapannya itu benar, ya karena dia sering berbohong, maka orang lain tidak akan percaya. Maka salamatul insan fi khifdil lisan. Di keselamatan seseorang itu tergantung kemampuan dia menjaga lisannya. Ya. Jadi lisan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang banyak mendatangkan dosa jika tidak hati-hati dalam menjaganya. Harus hati-hati. Nah, maka sebaliknya, jika kita bisa menjaganya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka ini bisa menjadi amal jariyah. Selanjutnya, wala yajhal, ya. Jangan bertindak bodoh atau jangan usil. Nah, ya, jangan usil. Ada naal atau khidak milik temannya ditendang-tendang barangkali, akhirnya satunya hilang, hanya ada satu, maka tidak bisa digunakan. Ya. Ada jemuran temannya diambil misjabnya, nah, kemudian bajunya jatuh, atau mencuci piring tidak pada tempatnya, membuang sisa makanan bukan, sehingga mengotori area tersebut. Nah, ini juga dilarang. Fala yajhal, melakukan tindakan-tindakan memalak, ya. Ada adik kelasnya atau temannya dikunjungi, sudah diincar dari jauh. Wah, ini kita ambil. Nah, tidak boleh. Itu ya. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu fakul inni shaimun Maka jika ada yang mengajak berselisih, ya, jika ada di antara orang lain itu mengajak kita berselisih padahal kita sedang berpuasa, maka inni shaimun, maka katakanlah saya sedang berpuasa. 2 kali, saya sedang berpuasa. Nanti insya Allah perselisihan atau pertikaian yang akan terjadi itu tidak akan terjadi, karena sama-sama berpuasa. Itu. Maka di media sosial apa hubungannya? Ya. Jadi di media sosial ini banyak meningkatnya paparan konten-konten yang tidak baik, dan kemaksiatan yang membuat orang itu rentan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Itu yang pertama. Maka supaya nanti ketika di rumah ini harus dipahami secara betul, ya. Pasti bisa jadi setiap dari kalian mempunyai handphone masing-masing. Itu yang pertama. Jadi supaya hati-hati. Selanjutnya yakni media sosial ini juga bisa memberikan informasi-informasi yang tidak baik atau penyebaran hoaks tadi, yang ini tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Jangan sampai kita menyebarkan kabar bohong itu, ya. Jangan sampai waktunya belum liburan ternyata bilang ke orang tuanya liburan, nah, pulangnya lebih awal, maka tidak boleh. Maka tidak hanya lisan saja, seluruh anggota badan supaya berpuasa, terutama sekarang jempol kita, ya, jempol kita, supaya jangan asal berkomentar yang negatif. Apalagi jejak di dunia maya itu sangat kejam. Jejak di dunia maya itu kejam sekali. Pernah melakukan hal-hal yang di luar batas, kedepannya akan kelihatan. Yang selanjutnya
di media sosial ini juga dengan mudahnya berargumen, ya, berdebat, yang itu akhirnya memunculkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi mengumpat, ya, saking asiknya bermain game, ada kalimat-kalimat yang tidak baik diucapkan. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, yakni negatifnya, nah, ini menjadi terlena. Jadi media sosial ini kalau kita tidak bisa membatasi, maka membuat kita bermalas-malasan, ya, bermalas-malasan atau terlena dengan kegiatan yang tidak produktif. Maka sebaiknya dalam momentum Ramadan ini kita bisa tingkatkan, bisa membaca Al-Quran, mengerjakan amalan-amalan yang baik. Tetapi kita juga punya solusi, ya. Jadi tadi ada bahaya negatifnya, tapi kita juga punya solusi yang perlu kita fahami. Yang pertama yakni kita harus sadar betul, ya. Jadi kesadaran diri dimulai dari masing-masing, ya. Jadi bahaya dan dampak negatif dari media sosial itu sangat nyata. Maka supaya sadar diri kapan waktunya menggunakan, mana hal yang baik ditonton dan mana hal yang baik untuk tidak ditonton. Yang kedua, yakni kita harus membatasi, ya, membatasi waktu penggunaan gadget itu. Jangan sampai setelah subuh kemudian HP-an terus, tiba-tiba lupa sampai menjelang zuhur. Waktu sepanjang itu hanya digunakan untuk bersantai saja sampai matanya merah. Nah, bisa jadi seperti itu. Hilang sholat berjamaahnya. Setelah berbuka pegang HP lagi, lupa sholat taraweh dan tadarusnya. Maka supaya hal-hal baik yang ada di pondok yang sudah kita kerjakan, supaya kita terapkan ketika liburan atau di rumah. Kalau di pondok itu rajin sekali, ya, waktunya kajian membaca Al-Quran, nah sampai seperti itu, karena saking menggebu-gebunya. Sholat jamaahnya lancar, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni ketika kalian liburan, gunakan waktu kalian berkomunikasi dengan baik bersama orang tua kalian masing-masing. Ya, ini bisa menjadi obat rindu ketika kita selama ini berada di pondok. Jangan rindu dengan HP-nya saja, ya. Ajak ngobrol orang tuanya, ya. Kemudian membantu orang tuanya ketika persiapan berbuka, barangkali bagi santriwati. Bagi santriwan, ya bisa membantu hal-hal yang lain yang diperlukan, bersih-bersih rumah dan lain-lain, ya. Ada ma astati an ulqiya lakum ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.